Kenapa bukannya yang diprioritaskan itu adalah result atau hasil? Kenapa harus proses? Halo Sobat Vini, selamat datang di acara Vipod, Vinilon Podcast. Kita kedatangan tamu dengan sosok yang berbeda. Beliau bukan asli dari Indonesia, melainkan beliau dari Jepang. Dan hadir di Indonesia dan membersamai dengan Vinilon. Siapa dia? Beliau adalah Pak Terau. Halo Pak Terau. Ya, halo. Selamat siang. Selamat siang. Ya. Dan Bapak fasih banget ini bahasa Indonesia ya. Ya, lumayan. Lumayan Indonesia ya. Oke. Nanti kita akan membahas lebih detail, lebih dalam terkait budaya Jepang. Oke. Lalu tentang Pak Terau juga gitu ya. Ya. Oke. Tapi sebelum itu Pak, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Bapak. Oke, yang Bapak perlu jawab nih ya. Oke, Pak Terau. Indonesia atau Jepang? Ya, maunya dua-duanya ya. Maunya dua-duanya. Karena Tidak memang hanya Jepang saja. tidak ada satu jawaban karena memang Bapak memilih dua-duanya. Ya, dua-duanya lebih bagus. Kenapa Bapak memilih keduanya, Pak? Indonesia and Japan. Ya, karena ya tidak bisa pilih nih. Hanya satu saja. Oke. Punya kelebihannya masing-masing. Masing-masing. Apa kelebihan Indonesia menurut Bapak? Kelebihannya banyak. Apakah dari budayanya, dari orang-orangnya? Ya, orang juga bagus. Orang-orangnya bagus. Ya, alami di Indonesia juga bagus. Dan potensi juga lebih besar daripada Jepang. Oh, dari potensinya. Potensi seperti apa, Pak? Potensi ekonomi. Karena potensi di masa depan juga ya. Terus selanjutnya lagi nih, Pak. Pertanyaan yang selanjutnya. Di Jepang, itu kita mengenal istilah sado. Sado. Minum teh bareng. Minum teh, ya. Kayak gitu ya. Sebenarnya tea ceremony ya. Oh, di seremonial. Tradisional ya. Tradisional kayak gitu. Tapi kenapa nggak ada coffee ceremonial? Itu dari awal ya. Jepang juga tidak ada habit atau tidak ada kebiasaan yang ini minum teh tidak ada. Oh. Sekitar 400 atau 500 tahun yang lalu ya. Ini tehnya impor dari luar negeri. Ini dari Eropa atau dari Cina. Saya ini kurang tahu. Tapi ada ini impor dari budaya habit minum teh ya. Minum teh. Tapi setelah impor budaya seperti itu ya. Jepang itu modifikasi sendiri. Apa yang dimodifikasi dari sado itu, Pak? Sado itu tidak hanya minum teh saja. Itu sepertinya ya. Dari awalnya ya. Itu sepertinya tidak hanya minum teh saja. Itu semuanya bersih. Konsepnya bersih. Bersih itu apa, Pak? Bersih, clean. Oh, bersih. Oh, ya. Jadi minum teh itu mungkin badannya bersih. Bersih. Tempat minum teh itu of course tempatnya bersih. Bersih. Orangnya rapi. Rapi-rapi. Rapi-rapi dan harus sopan. Semuanya ya itu dasar dengan Japanese culture sepertinya. Jadi saya pikir ya ini ada Vinilon Factory juga ada ya. 5R. 5R, betul. Japanese itu 5S. Betul. 5S. Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Seiketsu, Shitsuke. Ya. Ini saya pikir ya cocok dengan sado. Sado juga tea ceremony ya, tempat tea ceremony itu harus bersih. Seiton. Iya. De orang yang hadir di tea ceremony harus bersih dan harus sopan. Sopan, rapi. Rapi. Seiketsu, seiso. Iya. De shitsuke itu disiplin. Disiplin. Jadi tea ceremony harus ya mereka ikut. Ikut apa? Mana. Ada mananya ada. Yang prosedur juga ada. Jadi harus belajar dari sebelum hadir di tea ceremony. Di tea ceremony itu. Harus belajar SOP-nya. Oh, SOP-nya. SOP-nya ada. Oh, ada SOP-nya, Pak? Ada. Anda tidak tahu? Belum tahu? Belum tahu. Sado juga ya. Ada host juga ada. Guest juga ada ya. Dari host itu membuat teh seperti ini. Iya. Setelah itu dia kasih ke guest. Guest juga ada prosedur.
untuk Jangan ini dan begini. Oh enggak. Itu No. tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Oh, harusnya seperti apa? Harusnya ya ada beberapa caranya ada nih. Salah satunya. Salah satunya ya seperti hostnya ya Iya. itu kasih teh. Teh? Itu matcha nih matcha. Biasanya matcha. Betul, betul. Itu setelah kasih matcha itu kita dapat Dapat. dan putar-putar. Hah, diputar-putar. Putar-putar. Dan Searah jarum jam atau bebas? Oh, enggak. Ada. Kanan berapa kali? Itu tergantung caranya. Oh, oke. Ada beda-beda nih. Oke. De minum. Minum. Setelah minum ini kasih. Seperti itu. Ada caranya gitu. Caranya ada. Ketika orang tidak melakukan cara seperti itu, Lose face ya. iya, apa yang terjadi? Mungkin Dimarahin. tidak diundangkan lagi. Oh, tidak diundang lagi ketika di seremonial. Wow. Tapi nih biasanya tidak ada orang seperti itu. Harus belajar dulu. Iya. Malu juga ya. Baru jadi orangnya tidak mau. Harus belajar. Terus tadi Pak, kita mengenal ada istilah bahwa Jepang itu dikenal orang-orangnya aimai. Gimana istilah Jepang aimai ya? Aimai ya. Aimai, ambigu ya. Anda pikir saya ambigu? Saya aimai? Nah justru itu, ada kondisi di mana saya tidak melihat Bapak aimai. Jadi saya bukan orang Jepang. Ya kayaknya Pak. Sepertinya karena mungkin spellingnya aja Bapak orang Jepang gitu ya. Good question. Yeah. Very good question. Ini nih, Japanese orang Jepang nih, banyak feature. Feature-nya ya, itu sepertinya orang yang aimai nih. Orangnya. Tapi aimai juga ya, itu ada advantage dan disadvantage. Aimai juga. Jadi kenapa aimai nih? Orang Jepang harus aimai. Biasa aimai. Ada alasannya ada nih. Saya pikir ya, ini dasar dengan dua hal. Ada dua. Saya pikir. Oke. Satunya Satu? ya dari lifestyle. Lifestyle. Awalnya, benar-benar awal. Oh awal. 2000 atau 1800 atau apa? 2000 apa? Tahun yang lalu. Iya. 2000. Lifestyle. Japanese, misalnya ya, Western people itu beda nih, awalnya. Oh. Western people yang orang yang Europe atau Europe. Amerika. Itu mereka nih lifestyle-nya ya di awal ya itu hunting gitu. Hunting. Sedangkan Japan or Asian people itu agriculture. Oh petani. Petani. Ya. Mereka hunting, shooting, animal. Saya pikir dasar ini nih. Kalau ya hunting culture, mereka harus hunting animal. Anda pikir aimai atau ambigu itu bagus untuk hunting? Kalau hunting ya, hunting itu targetnya satu saja. Iya. Jelas nih. Jelas. Ada shooting. Shoot. Itu aja. Itu aja. Tidak usah ambigu aimai nih. Aimai. Ya. Shooting. A, B nih. Dan cepat. Oke. Tapi Japan ya atau Asian people itu dasar dengan agriculture, petani bikin rice atau vegetable dengan teamwork. Tidak hanya satu orang saja. Agriculture tidak bisa satu orang. Oh iya betul. Harus ada Kalau banyak shooting orang. bisa satu orang. Bisa satu orang. Iya. Tapi agriculture itu harus ada banyak orang. Harus support. Kita harus dapat. Betul. Kalau petani ya, sepertinya ya ada anggotanya ada, membernya ada banyak. Iya. Banyak. Anda tanya saya, Iya. Anda suka orang ini? Saya bicara. Tidak suka, bagaimana? Anggotanya ya itu pecah. Harmoninya rusak. Betul. Nah, jadi kalau anggotanya ya ada membernya ada banyak, pasti ada different interest. Betul. Konflik of interest juga ada. Yes. Jadi harus aimai kadang-kadang. Nah, tidak langsung begini. Mereka hurt his feeling. Iya, Jadi mereka tidak bantu saya lagi. Seperti itu.
Berarti aimai itu ada kondisi di mana diperlukan, ada kondisi tidak diperlukan. Artinya seperti itu. Jadi orang Jepang juga ya tidak selalu aimai. Tidak selalu aimai. Dalam kondisi tertentu saja gitu ya. Ini nano. De, satu lagi ada. Apa tuh? Bahasa Jepang. Apa? Ini benar-benar aimai. Bahasa Jepang. Karena apa? Misalnya ya, bahasa Indonesia, bahasa Cina, bahasa Inggris ya, hampir semua ya sama. Iya. Kemarin. Oh kemarin. Kemarin saya pergi ke kantor. Yesterday I went to the office. Yes. Right? Tapi Jepang beda. Jepang gimana? Kino Kino? office ni ikimashita. Kino just. Yes. Selain daripada bahasa Jepang ya, itu jelas sekali nanti, bukan aimai. Karena ya, yang paling penting, kata-kata yang paling penting itu subjek. Subjek. Saya atau Anda atau Betul. dia. Iya, subjek. Saya pergi. I go. Ini paling penting. Nah, no change. Kemarin saya sudah pergi. Saya pergi. Iya. De, kemana? Ke office. Jadi, Anda tidak bisa berubah lagi. Betul. Setelah bicara. Betul. Tapi Jepang beda. Japannya seperti ini. Kemarin, office, pergi. Seperti itu. Bisa seperti itu. Jadi, kita bisa baca situasi dulu nanti. Seperti ini. Oh, oke. Tidak bisa, masih bisa berubah. Seperti ini ya. Kemarin, office, saya Pergi. tidak pergi. Tidak pergi. Ini juga bisa. Bahasa Jepang. Tapi bahasa Inggris atau bahasa Nggak Indonesia. bisa seperti itu. Nggak bisa, sudah deklarasi. Iya. Bisa seperti itu. Tapi orang Jepang paham dengan hal itu. Orang Jepang masih bisa berubah-berubah sampai terakhir. Makanya kenapa orang Jepang dibilang aimai. Betul. Bagaimana dengan istilah gambari? Gambari itu sepertinya ya. Kita lebih fokus atau lebih prioritasnya ya. Itu procedure. Apa? Daripada hasil. Oh, proses daripada hasil. Orang Jepangnya seperti itu. Yes. Jadi kalau gambari, do our best. Kalau do our best, hasilnya ikut. Of course ada suksesnya. Suksesnya dari mana? Dari do our best. Harus gambari. Seperti itu nanti. Jadi orang Jepang itu fokus pada proses. Itu gambarinya ya. Itu prosesnya harus perfect. Dan kita do our best. Itu apa? Procedure dan proses. Bukan hasil. Bukan hasil. Ya, jadi kadang-kadang apa? gambatte. Misalnya ya, anak saya ya, misalnya hadir di football competition. Waktu berangkat, kita bicara oh gambatte. Gambatte, Anda do your best. Di dalam play ya. Pasti menang, winnya ikut. Jadi Anda harus gambari. Tapi orang Amerika atau orang Western people ya, itu beda saya pikir. Bukan Mereka proses. tidak bicara do your best atau gambari. Enjoy. Waktu berangkat, ya enjoy. Seperti itu. Tapi orang Jepang tidak seperti itu. Gambatte. Do your best. Kadang-kadang ya, kalau kita hasilnya tidak bagus, orang Jepang hasilnya tidak bagus, tidak menang. Tapi kita do our best, prosedurnya correct, dan kita sudah berusaha, itu mereka oke. Wow, bisa seperti itu, Pak. Prioritasnya seperti itu. Kenapa bukannya yang diprioritaskan itu adalah result atau hasil? Kenapa harus proses? Sedangkan tujuan akhir itu bukan proses. Orang Jepang tidak suka. Tidak berusaha, tapi sukses. Ini tidak suka. Tidak suka. Makanya proses itu yang menjadi tujuannya. Harus berusaha, harus gambari. Dan ada suksesnya. Berarti kalau seperti itu memang dari prinsipnya memang berbeda ya. Karena ada orang yang memang fokusnya bodoh amat, saya nggak peduli. Saya tidak peduli dengan proses. Yang penting hasilnya bagus. Karena tujuan akhir itu adalah hasil. Kenikmatan itu adanya di hasil.
Kayak misalkan saya pengen kaya. Wow, saya pengen kaya raya. Maka prosesnya memang harus kerja keras dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kalau seandainya dengan kaya raya dengan cara yang lain, dengan cara yang lebih simpel, ya itu pasti dipilih. Karena tujuan akhirnya adalah untuk kaya raya. Kerja keras pun untuk kaya raya. Maka sebetulnya result itu lebih penting dibanding proses. Ini bagus atau ini korek atau tidak korek nih. Saya tidak bicara seperti itu. Itu biasanya orang Jepang way of thinking itu begini. Oh, wow. Prioritasnya ya, itu do our best. Do our best. Ya, misalnya ya, saya bekerja di perusahaan Jepang dulu. Ya. Waktu itu, saya lose order. Tidak bisa dapat order. Tapi, mereka bicara. Terao-san, tidak ada masalah. Anda sudah berhasil, sudah gambar. Jadi, walaupun tidak ada order, ini oke nih. Lain kali nih. Tapi masuk akal sih Pak Terao. Karena sesuatu hal yang fokus pada result, prosesnya diabaikan, pasti hasilnya tidak baik. Contoh, kita gemuk, mau diet. Kalau prosesnya dengan cara sedot lemak namanya itu, ditarik lemaknya gitu ya, dikeluarin lemak kayak gitu. Betul, jadi kurus, tapi jadi tidak sehat. Karena prosesnya salah. Meskipun hasilnya betul, kurus, tapi jadi tidak sehat. Tapi berbeda ketika prosesnya benar. Dia olahraga, makan teratur gitu ya, prosesnya berusahanya jelas gitu ya, memerlukan waktu yang tidak sebentar gitu ya, sehingga hasilnya juga dia bagus dan itu masuk akal juga. Maka result juga memang harus didukung oleh proses yang benar, karena kalau prosesnya betul, hasilnya pasti betul. Poinnya seperti itu ya, that's point seperti itu ya. Wow. Of course dua-duanya ada ya, itu perfect. Tapi orang Jepang ya, itu lebih prioritasnya ya di proses. Nah ini menarik, berbicara tentang sebuah proses tadi sudah gitu ya. Nah ini kita pengen tahu nih perjalanan Pak Terao. Pak Terao memang asli dari Jepang, lahir dari Jepang Pak. Yes. Lahir di Jepang pada saat itu gitu ya. Berapa tahun Bapak stay di Jepang? 20 tahun lebih ya. 20 tahun lebih. Terus dari 20 tahun sekolah di Jepang, kuliah di Jepang. Kuliah di Jepang. Dari situ kerja juga di Jepang dulu. Jepang dulu. Wow, kerja di Jepang hingga kemudian memutuskan untuk pindah ke Indonesia atau sebelum Indonesia ada? Yang saya bekerja yang pertama itu ini namanya yang starting pointnya. Oh oke. Saya mulai bisnis di Indonesia. Bisnis di Indonesia. Ya. Karena perusahaan yang awalnya ya perusahaan Jepang mereka assign saya. Oke, assign Bapak. Sebagai representative di Indonesia. Oh. Itu 25 tahun yang lalu. 25 tahun yang lalu. Saya ada ofisnya ya, ada di Sudirman. Oh, ada di Sudirman. Customer saya ya, waktu itu, itu Sinar Mas Andika. Sinar Mas Andika? Sinar Mas Andika dan perusahaan saya awalnya ya. Dan waktu itu saya sudah tahu, Mr. Wario. Waktu itu, belum ada Mr. Sandi nih. Oh, baru ada Pak Waluyo, Mr. Wario. Dan awalnya PT Sinar Mas Andika itu customer saya. Tapi tahan dulu Pak. Pada saat itu Bapak belum punya kemampuan berbicara bahasa Indonesia. Sudah. Oh, bahasa Indonesia sudah bisa? Mungkin sedikit. 2-3 tahun. Ya. Oh, 2-3 tahun di Indonesia? Ya. Saya tidak lancar tapi udah. Tapi udah mulai bisa? Bisa. Oke. Bahasanya. Campur lah ya dengan bahasa Inggris mungkin? Mungkin. Iya. Atau Jepang. Atau Jepang. Tapi kenapa Bapak memilih untuk memutuskan belajar bahasa Indonesia Pak? Karena saya harus ya. Bisnis saya assign di Indonesia. Oke. Dan saya harus belajar bahasa Indonesia. Karena saya mau bicara dengan orang Indonesia dengan bahasa Indonesia. Bukan bahasa Inggris atau yang lain-lain. Makanya Bapak belajar. Karena 25 tahun yang lalu ya, orang Indonesia, of course, bicara hanya orang bahasa Indonesia saja. Iya betul. Tidak ada orang yang bicara Inggris atau apa saja. Betul. Karena Jerman Mr. Wario. Iya. Mr. Wario pun ya, itu bahasa Indonesia saja. Oh, jadi saya harus ikut kata-kata Mr. Wario. Iya. Jadi harus saya
harus belajar Belajar. bahasa Sekolah, Indonesia. les, bahasa Indonesia? Atau otodidak? Ada gurunya ada. Oh ada gurunya pada saat itu? Supir saya. Oh supir. Setiap pagi Setiap pagi? saya bicara dengan supirnya. Supir. Dari yang pertama itu number plate mobil. Oh plate. 1, 2, 3 Oh, ini iya. dulu. Menghafal plat nomor gitu. Saya tanya supir, ini apa? Ini 6, 9, 7. Oh, 9 apa 9? Yang kedua, ini 9. Ini 5, 6. Dari situ. Setiap pagi testing. Lanjut, pada saat itu customernya adalah Sinar Mas Andika. Salah satunya Sinar Mas Andika. Salah satunya. Oke, dan dari situ gimana ceritanya sampai Bapak bisa di sini? Ya, itu. Resign dari perusahaan yang lama, pindah ke sini. Ya, Hah, serius? serius. Berarti ini lebih bagus dong? Karena apa? Karena ya, Iya. saya sudah cari nih, Oke. my best business partner di Indonesia. Oh sudah banyak Bapak cari bisnis partner, Bukan best. Best. Bestnya hanya satu saja. best partner. Best business partner di Indonesia. Saya cari nih. Iya. Jadi saya tinggal di sini dan lebih yakin mulai bisnis di Indonesia. Di Indonesia. Oke. Setelah saya ketemu dengan Mr. Sandi, Iya. saya baru pikir, dia my best business partner. Wow. Seperti itu. Jadi mulainya saya bekerja serius. Bekerja dan tinggal di Indonesia itu dari situ. Oke. Nah, apa definisi best business partner yang ada di Pak Sandi yang Bapak lihat? Ya, sering ada Mr. Wario nih, bicara-bicara nih. Mr. Sandi pintar nih, dan bagus apa saja nih. Jadi saya harapannya besar. Mr. Sandi siapa nih? Oh. Saya setelah melihat dan ketemu dengan Mr. Sandi, ya benar, bagus Mr. Sandi. Bagus. Jadi saya sudah putuskannya ya. Saya membuat PT Flow Solution Indonesia. Oh. Saya membuat Oke. PT Flow Solution Indonesia 2 tahun yang lalu dengan Mr. Sandi. Cocok sampai saat ini. Cocok. Oke. Seperti itu. Tapi pertanyaannya, ada sikap apa yang Bapak suka dari Pak Sandi? Karena ya, Mr. Sandi orang yang dipercaya. Yang dipercaya, bisa dipercaya. Bisa dipercaya. Oke. Makanya Bapak memutuskan itu. Ya. Oke. Hanya itu aja. Hanya itu. Ya. Oke. Flow Solution Indonesia itu Mr. Sandi itu name. Memberikan nama Ya, itu. namanya. Oh. Saya juga ada nih. Namanya lain. Saya lupa. Tapi Bapak setuju dengan Pak Sandi pada Ya, saat itu FSI? bagus. Dan logo juga ya dari sekarang itu tidak berubah. Tidak dari berubah. awalnya. Oke. Itu Tapi sekarang Pak Tero justru di Sinar Mas Andika juga. Kenapa memilih di Sinar Mas Andika? saya nih bekerja sama dengan apa? Yang dulunya ya. PT Flow Solution Indonesia. Saya fokus. Bukan Sinar Mas Andika. PT Flow Solution, FSI. FSI. FSI terus. Iya. Tapi setelah sudah mengembangkan FSI ya, saya kembali ke perusahaan awal. Karena perusahaan awal mereka bikin regional head office di Singapura. Oh, oke. Saya bicara dengan Mr. Sandi dan setuju, Mr. Sandi juga setuju. Alasan saya. Saya pindah ke Singapura. setelah Singapura, saya bekerja 6-7 tahun. Setelah itu, Mr. Sandi minta saya kembali lagi sebagai direksi penjualan untuk industri dan building Oke. di Indonesia. Di Indonesia. Saya setuju. Langsung setuju. Setuju. Ada nggak sikap yang dimiliki oleh Pak Sandi yang memang itu kayaknya cocok? Itu memang di Jepang juga sama seperti itu gitu. Karakternya. Dia mau belajar. Banyak belajar. Cara yang Jepang, cara yang Amerika, cara yang lain-lain yang bagus-bagus. Pesan dari Pak Terau untuk Indonesia. Ya. Kira-kira apa itu Pak Terau? Pesan dari saya, Betul? itu begini nih. Ayo ke Jepang. Ayo ke Jepang. Ke Jepang. Kenapa? Karena ya 25 tahun awalnya saya assign di Indonesia. Waktu itu
saya come to Japan. Orang-orangnya ya, wah ini tidak bisa. Mimpi-mimpi nih. Karena ongkos ke Jepang ya. Mahal. Itu 5-4 tahun gaji tahunan. Unrealistic nih. Unrealistic. Tapi sekarang ya, saya baru bisa bicara nih. Ayo ke Jepang. Ayo ke Jepang. Sekarang baru bisa. Oke, menarik Pak Terau. Terima kasih banyak budaya Jepang. Terima kasih. Terima kasih Pak Terau. Dan ada dulu kamera Pak Terau. Wih.